Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mencetak dokumen atau biasa kita menyebutnya ngeprint ya, atau mengeprint. Cuma kalau di Jawa biasanya langsung ngeprint begitu. Baik, langsung saja untuk menuju video tutorialnya. Jadi sebelum kita mau mencetak atau ngeprint, yang pertama pastikan dulu printernya sudah aktif atau sudah nyala ya. Jadi kita jangan sampai melupakan hal-hal sepele seperti ini supaya nanti pekerjaan kita lancar. Jadi nyala dan kabel USB nya sudah tersambung dengan peralatan yang mau kita gunakan, komputer atau laptopnya ya. Jadi sekali lagi pastikan dulu semua peralatan ready ya, siap dalam kondisi on dan kondisi menancap. Baik, kita langsung pindah ke monitornya. Baik, kita langsung saja menuju ke video tutorialnya ya. Di sini saya sudah menyiapkan satu contoh file yang akan kita cetak. Ada 5 lembar gitu ya, atau 5 halaman. Langsung saja untuk mencetaknya, yang pertama kita bisa menggunakan file atau dengan menekan Ctrl P pada keyboardnya ya. Bisa menggunakan klik file atau kita menggunakan Ctrl P. Berikutnya adalah bagaimana kita melakukan pencetakan. Jadi sebelum kita mencetak, yang pertama dipastikan dulu bahwa pilihan printernya sudah sesuai dengan alat yang mau kita gunakan. Ditandai dengan adanya keterangan ready. Nah, ini ada keterangan offline. Kenapa offline? Ya, karena berarti ini tidak siap untuk digunakan mencetak. Maka kita klik di sini, kita pilih. Nah, di sini ada tulisan yang ready. Di bawahnya juga ada ready. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah pastikan yang ready itu ada nama merek printernya. Jadi fake ini ready, misalnya Microsoft Print to PDF ini ready. Tapi kalau kita pilih yang ini, artinya dia bukan dicetak, tapi disimpan ulang dalam bentuk PDF. Seperti itu ya. Jadi kita langsung saja. Nah, di sini ada pilihan Epson L565 series ready. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Biasanya ini ada hal yang sepele tapi karena diremehkan. Yang penting kita sudah Ctrl P langsung kita print tanpa kita perhatikan kondisi printernya ini ready atau tidak. Nah, kita pilih yang ready. Nah, bisa juga terjadi sebuah kasus di sini tuh offline. Padahal kita sudah yakin betul bahwa yang kita gunakan adalah Epson L565. Tapi kok kenapa di sini offline? Nah, perlu diperhatikan atau dicek seperti yang awal tadi, apakah printernya sudah nyala dan kabel USB-nya apakah sudah tersambung, gitu ya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit satu persatu untuk settingnya. Mulai dari di sini, print all page, artinya kita cetak semua. Nah, tadi kan ada 5 halaman. Dari mana kita tahu 5 halaman? Nah, di sini ada 1 of 5, 1 dari 5 halaman. Jadi ini halaman pertama dari sebanyak 5 halaman. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini halaman keduanya, halaman ketiga, halaman keempat, dan halaman kelima ya. Jadi ini jumlah halamannya. Nah, kalau print all page artinya apa? Sebanyak 5 halaman ini akan tercetak semua ya. Bagaimana kalau saya hanya mau mencetak halaman 3 atau halaman 4? Ada yang menggunakan seperti ini. Halaman 3, halaman 4, atau mau mencetak halaman 2 dan, nah kalau dan pakai koma, 4. Atau kalau sampai misalnya berarti 2 strip, nah sampai 4 misalnya. Jadi kalau 2 dan 4 berarti 2,4. Tapi 2 sampai 4 artinya 2, 3,
halaman keempat akan kita cetak, maka 2 sampai 4. Ya, ini karena membuat videonya di lab ya, jadi mungkin ada suara siswa saya yang cantik-cantik masuk, nggak apa-apa ya. Jadi mereka juga sedang praktikum. Nah, kita lanjut. Bagaimana kalau kita ngeprint yang enak, misalnya hanya 1 lembar pada 5 halaman. Kadang kita terlupa, apakah dia halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat. Kadang kita terlupa. Maka lebih enak ini kita pilih dulu mana yang mau kita cetak. Bisa dengan roda gerigi yang ada di mouse untuk diturunkan, atau kita pilih ini, terserah. Nah, yang enaknya yang mana? Misalnya, saya hanya mau mencetak yang ini saja. Kita kadang terlupa dengan halaman. Kalau hanya ini saja, maka kita munculkan saja dan kita printnya pakai current peak. Nah, kita pakai current peak. Jadi current peak ini yang kita cetak adalah yang muncul di tampilannya ini. Biasanya kalau beribu-ribu halaman misalnya atau dokumen PDF, kadang kita kelupaan dia halaman keberapa dan hanya mencetak 1 lembar, ya sudah. Dilihat saja, ditampilkan saja, dipilih yang mana yang mau dicetak. Nah, nanti pakai current page. Oke, di sini karena contoh ya, kita print all page saja, kita print semua. Nah, berikutnya di sini ada copy paste. Artinya ini mau dicetak ada berapa kali cetakan. Bukan, nggak mempengaruhi dari halaman loh ya. Walaupun di sini 5 halaman, bukan berarti di sini kita ketik 5, bukan. Jadi 1 ini nanti kalau pakai print all page akan kecetak semua. Hanya 1 kali kecetak. Ya, halaman 1 1 kali, halaman 2 1 kali. Jadi dia akan menjadi 5 lembar dan di print 1 kali. Kalau di sini kita masukkan 10, berarti sebanyak 5 lembar dokumen ini akan dicetak sebanyak 10 kali. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau kita masukkan angka 10 di sini copy paste, artinya 5 halaman tadi karena kita pilih print all page ya, akan tercetak sebanyak 10 kali. Berarti yang keluar nanti ada 50 lembar gitu ya. Karena ini contoh ya, kita cetak 1 saja. Kita cetak 1 saja gitu ya. Nah, jadi diingat-ingat, sekali lagi diingat-ingat, ini yang biasanya diremehkan tetapi anak-anak kadang tidak apa istilahnya menyepelekan, tidak sadar kalau dia salah. Jadi ini. Nah, oke ya. Kalau sudah semua siap, kita cetak. Tetapi karena ini hanya contoh, saya cetak halaman ini saja ya. Jadi saya pakai current peak. Nah, langsung saya ditekan ini gambar printer. Kita tekan. Nah, bentar ya. Nah, setelah kita tekan, ini hasilnya ya. Dia muncul di printernya. Nah, setelah ini saya tunjukkan ada kasus yang biasanya lazim terjadi ya, karena kita terlalu menyepelekan hal-hal yang sepele. Nah, sepele tapi kalau kita lalai maka menyebabkan kerugian pada diri kita. Saya tunjukkan dulu beberapa ya. Ya baik, mohon maaf tadi ada siswa yang bertanya jadi terjeda sedikit. Kita lanjut. Nah, ini saya mau menunjukkan beberapa kasus contoh ya. Misalnya kita ngeprint. Nah, ini. Jadi ini juga alasan kenapa di tempat kita printernya kita sediakan lebih dari 1 jenis, lebih dari 1 macam. Jadi mulai dari yang printer Epson saja kita ada seri 565, 310, 230, 220, 1110. Ada juga kita menggunakan merek lain, ada HP, ada Canon gitu ya, ada yang tipe DexJet gitu, ada yang printer laser gitu ya. Kenapa kok beda-beda? Nah, ini untuk membuat kalian atau siswa lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan di sini.
Jadi tidak selamanya bahwa kita mencetak di L565. Contoh di punyanya saya ini, di milik saya ini misalnya saya menginstal ada 3 jenis. Ada seri L310, ada seri L360. Baik, kita lanjut. Jadi misalnya di sini ada saya buat kasus. Ternyata di sini karena kita lupa atau lalai, ternyata yang disiapkan di sini yang dipilihkan adalah 310, padahal dia tidak terkoneksi ya, atau offline. Nah, saking asiknya langsung kita cetak, print gitu. Nah, kita tunggu lama tidak muncul-muncul, maka keluar merah begini. Maka kalau keluar seperti ini, jangan sampai kalian langsung ini misalnya ditutup, terus kemudian dicetak, ditutup, dicetak, ditutup, jangan. Ya. Nah, jadi dicek di sini dulu. Ini diklik 2 kali, dicek. Nah, hati-hati. Ini kalau kita biarkan, saat nanti kita sambung dengan printer yang sesuai, maka akan mencetak otomatis. Ini kan akan menyebabkan mubazir, membuang-buang kertas dan tinta. Jadi ini harus di off-kan dulu. Klik kanan, cancel. Ya, klik kanan, cancel. Jadi dicek dulu, pastikan semua pekerjaan. Kalau tadi ngeprint kita kacau misalnya, ini juga kadang muncul, kadang tidak. Ada beberapa kasus saya temui malah ini kadang tidak muncul. Ya. Jadi dicek di sini akan muncul gambar printer tadi. Ini kan sudah kita cancel tadi ya. Nah ini. Di situ ada keterangan 0 dokumen pending. Jadi kalau 0 dokumen pending berarti tidak ada dokumen yang dipending atau yang tersimpan untuk siap dicetak. Nah, ini biasanya kita lalai, kita biarkan. Jadi ingat, sekali kita mau mencetak, pastikan dia terselesaikan dengan benar. Kalau kita sudah klik cetak tapi dia tidak tercetak-cetak, maka tentu ada yang salah. Jangan mencetak lagi dulu. Maksudnya jangan diulangi lagi mencetaknya, tapi selesaikan kasusnya dulu. Ya, seperti tadi dicek di sini apakah ada dokumen yang pending, dia tercetak di printer jenis apa, kan begitu. Ya, itu sebabnya kita memiliki beberapa jenis printer. Memang tujuannya adalah supaya kalian terbiasa nanti kalau di tempat kerja atau tempat magang, di sana kan printernya bisa jadi berbeda-beda. Tetapi walaupun printernya berbeda, prosedur untuk ngeprintnya sama ya. Yang membedakan hanyalah nama printernya saja. Baik, untuk materi mencetak atau ngeprint kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.